teman-teman, sekarang kita lihat PAUD butuhkan beasiswa. Nah, dari situ baru kedua punya rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Siti Fatimah. Saya siswa PKBM angkatan 9. Di sini saya nggak sendiri loh. Ada Sagita, hai. Ada Teh Mariati, dan ada Irfan. Halo. Mau kemana kita? Sekarang kita tuh mau ke salah satu tempat yang menginspirasi banget nih. Gimana? Yuk ikutin. Yuk. Aduh. Di mana nih? Iya teh? Sekarang kita ada di PKBM Bina Bangsa Berkarakter. Oh, kalau ini sih aku tahu. Ini kan sekolahan kita. Iya ya. Bener. Buat teman-teman yang mau tahu kegiatan kita di PKBM, yuk ikutin. Yuk. Yuk. Action. Nah, teman-teman, sekarang kita udah berada di halaman depan. Buat nanti Teh Mariati sama Irfan ke ruangan kelas. Nanti aku sama Caca ke halaman belakang. Oke. Yuk ikutin. Ayo. Berkumpul. Sudah lama gak hari. Pas Ayu gak lama. HP apa? Kita di mana? Oke, teman-teman. Inilah lapangan utama PKBM Bina Bangsa Berkarakter. Jadi, kita tuh di sini melaksanakan apel pagi, olahraga, dan banyak hal deh. Oh, di sini ya, Bu. Iya dong, enak kan? Iya, lumayan sih. Oh iya, Pan. Kita juga berhadapan dengan ruangan pakai C loh. Jadi, biar belajarnya tuh enak, kita dekat dengan alam. Saling menikmati ya, Bu ya, di sini. Iya dong, back to nature ya. Iya. Bu, saya mau nanya, itu yang di atas itu paket apa itu? Oh iya, itu juga ruangan kelas. Oh, ruangan Untuk kelas. detailnya kita lihat yuk. Yuk. Oke, inilah ruangan perpus. Pan, lebih baik kita bagi tugas aja gimana? Boleh. Oke deh, kamu ke perpus, aku ke ruang guru Ya. aja ya. Bye. Ayo, see you. Oke teman-teman, kita sudah di tempat perpustakaan sekolah kita. Di sini kita belajar, mencari ilmu, wawasan, banyak yang kita pelajari yang belum kita ketahui ya. Nah, di sini kita akan cari tahu tentang gimana sih perpustakaan ini. Kita belajar perpustakaannya. Semoga aja kedepannya kita ada bantuan lagi dari PKBM buat membawa lebih luas lagi ruang. Yuk kita cari tahu lagi selanjutnya yang paling istimewa dari ini. Oke teman-teman, inilah ruang guru yang merangkap menjadi ruang angklung ya. Ini biasa kita gunakan pada hari Sabtu. Inilah sebagian ruangan guru yang dipakai menjadi merangkap menjadi ruang angklung. Begitupun ada ruangan ini digunakan untuk kita beribadah, untuk sholat duhur dan sholat asar sebelum kita pulang. Ya, jadi beginilah ruangannya. Teman, untuk selanjutnya kita serahkan ke Yuli dan Caca. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat PAUD-nya yuk. Remisi bebas dari kuman. Nah, ini
ini bagian dari PAUD PKBM. Jadi Ibu Rosan itu selain mendirikan PKBM, dia juga mendirikan sebuah PAUD loh. Nah, jadi kalau teman-teman mau bersekolah di sini, ini tuh gratis. Bener banget. Soalnya sekolah di sini tuh gratis sama di PKBM, gak dipungut biaya sepeser pun. Yuk lihat PAUD-nya. Beda-beda ngomongnya teh. Nah, disinilah teman-teman ruang kepala sekolah. Kita akan langsung nanyain kepada kepala sekolahnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancari salah satu tutor di PKBM Bina Bangsa Berkarakter. Bapak Tri, sebelumnya bisa memperkenalkan diri Bapak sebagai tutor di sini? Nah baik, perkenalkan, nama saya Tri Agung Laksono. Saya kebetulan bekerja di PLN ULP Raja Mandala bersama dengan Bu Restu. Saya di ULP Raja Mandala tuh jabatannya sebagai supervisor transaksi energi. Seperti itu, Mbak. Oh, terima kasih Bapak Tri. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mungkin ya Pak. Mohon izin bertanya. Untuk yang pertama, di sekolah ini Bapak mengajar studi apa? Kebetulan di PKBM ini saya mengajar bidang studi ekonomi. Studi ekonomi ya Pak? Nah, betul. Oke Pak, boleh diceritain bagaimana sih alurnya Bapak mengajar ekonomi di PKBM? Oke. Jadi sebenarnya ceritanya menarik. Kebetulan kan saya bekerja sama Bu Restu ya, Bu Restu di PLN Raja Mandala. Nah, saya pernah ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Restu. Mbak Restu, rumah di mana? Katanya rumah di Cilimus. Cilimus katanya tuh Mbak Restu punya sekolah di rumahnya. Kemudian kan saya iseng-iseng nanya, sekolah apa tuh Mbak? Katanya ya sekolah buat mengajar paket B, paket C. Nah kebetulan kedua orang tua saya itu guru sebenarnya. Ibu saya guru, ayah saya guru almarhum. Nah kebetulan saya nanyain ke Mbak Restu ada lowongan yang kosong nggak? Kira-kira saya mau volunteer buat ngajar di sekolahnya Mbak Restu, barangkali ada yang kosong. Boleh saya mengajukan diri untuk ngajar. Gitu. Kebetulan memang saya di hari Sabtu Minggu itu sebenarnya off ya kerjanya. Walaupun Sabtu itu terkadang ada kerjaan, cuman hari Minggunya itu betul-betul free. Jadi saya mau meluangkan waktu lah, karena memang ya saya juga terdorong sama profesi orang tua sih sebenarnya. Ada basic gitu ya Pak ya, dari atasnya? Ya bukan basic juga, bukan sih sebenarnya, cuma karena mau aja sih memberikan manfaat bagi ya orang-orang lain lah. Kebetulan saya punya waktu kosong. Terus saya nanyakan bidang studi apa aja yang kosong Mbak. Waktu itu saya sebenarnya pengennya ngajarnya IPA. Karena saya basicnya kan teknik elektro, ya basicnya eksakta lah. Cuman karena yang waktu itu yang ada cuma ekonomi, ya udah nggak apa-apa ekonomi. Apa sih motivasi Bapak gitu setelah tahu mau ngajar di sini? Secara di sini kan anak-anaknya dari kalangan yang ke bawah gitu ya. Dengan notabene anak-anak di sini kan ada yang yatim, ada yang nggak sekolah, putus sekolah atau apa? Nah justru karena itu jadi saya tuh selama 4 tahun kerja di PLN, saya merasa ya apa yang saya kerjain tuh ya benar-benar untuk PLN aja. Sedangkan saya punya free time di hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, saya sebenarnya sudah lama sih pengen mau ngajar sukarela kayak gitu. Saya sebelumnya sudah nyari-nyari. Cuman kebetulan ya mungkin ya dipertemukan sama Mbak Restu kebetulan punya sekolah di rumahnya ya. Sebenarnya motivasinya ya untuk itu.
berbagi ilmu lah atau memberikan manfaat sesama teman-teman yang belum bisa diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal seperti itu. Nah ini nih Pak, yang ini dengar-dengar kan Bapak kerja di PLN juga, ada jabatan juga di PLN. Ini sebenarnya kan anak-anak di sini juga ada dana beasiswa dari PLN tuh Pak, berupa 2,5% dari para pegawainya gitu Pak. Boleh diceritakan alurnya sampai anak-anak di sini dapat beasiswa itu Pak? Oke, jadi secara garis besar kan PLN itu punya yang namanya YBM atau Yayasan Baitul Mal PLN. Nah, YBM ini sebagai salah satu bentuk program CSR atau Corporate Social Responsibility. Artinya PLN juga mempunyai tanggung jawab terhadap perkembangan sosial di masyarakat. Nah, salah satu contohnya untuk penyaluran bagi masyarakat yang tidak mampu, bagi masyarakat yang tidak berkecukupan maupun yang terkena bencana. Nah, kebetulan Mbak Restu itu waktu itu menanyakan apakah memang YBM di PLN Cimahi ini ada. Nah, kebetulan saya bilang ada. Kebetulan waktu itu penanggung jawabnya Pak Iman. Pak Iman. Nah, saya kasihlah kontaknya Pak Iman ke Mbak Restu ini. Nah, ternyata Mbak Restu mempropos bahwa memang keadaan PKBM di rumahnya Mbak Restu itu memang membutuhkan beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswi PKBM Bina Bangsa Berkarakter angkatan 9, dan di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Randa Rosani Pujiati MPD. Ibu boleh izin sebentar untuk mewawancarai? Ya, boleh, mangga. Jadi mohon izin ya Ibu, awal berdirinya PKBM Bina Bangsa Berkarakter itu bagaimana? Awal berdirinya PKBM Bina Bangsa Berkarakter ini adalah tahun 2012. Saat itu saya membangun rumah ke kampung Cilimus ini. Awal mulanya saya adalah dari kontrak Husen, Jalan Mentor, kemudian beli kebun di daerah kampung Cilimus ini. Kemudian saya melihat situasi, lokasi, maka saya lihat kok sekolah PAUD tidak ada, SD jauh dari kampung ini. Maka setelah saya membangun rumah ini, di tengah perjalanan saya juga membangun kelas PAUD yang dulu itu di sebelah sana, dan kita membangunnya dengan bilik, berasal dari bilik, dan anak-anak yang mendaftar banyak, langsung 25 anak. Karena memang sebelumnya ada permohonan dari warga juga, Ibu buka sekolah PAUD, kami tidak ada PAUD. Sehingga kami mendirikan PAUD mulai sampai dengan hari ini. Kemudian pada waktu setahun berikutnya saya mendirikan PKBM karena kelihatannya banyak anak yang putus sekolah di kampung ini. Maka kewajiban saya sebagai guru hidup di tengah mereka, merasa sangat berdosa kalau saya tidak membuka sekolah untuk mereka yang putus sekolah. Itu awal mulanya saya mendirikan PKBM di sini. Selanjutnya Ibu, mengapa Ibu memberikan nama PKBM ini Bina Bangsa Berkarakter? Apa ada alasan tersendiri? Ya. Kami mendirikan PKBM ini namanya PKBM Bina Bangsa Berkarakter. Benar, kami punya alasan khusus, yaitu PKBM kami ada materi khusus, yaitu pembelajaran etika dan budi pekerti. Selain etika dan budi pekerti, saya memberikan ilmu kehidupan sehari-hari yang perlu diberitahukan kepada siswa, karena saya lihat latar belakang siswa 85% ada dari pola asuh orang tua yang salah. Ya, di beberapa mana pola asuh orang tua saya kelihatannya ini kebanyakan anak-anak ini untuk pendidikan etika itu kurang, ya. Itu menurut penilaian kami. Maka dari itu, dan di sekolah formal belum ada, selama ini tidak ada pendidikan etika budi pekerti.
Selain itu, selain etika budi pekerti itu adalah visi misi kami itu adalah beriman, jujur, disiplin, tanggung jawab, etos kerja yang tinggi. Mengapa kami memberikan visi misi seperti itu? Karena di lapangan itu dibutuhkan. Karena supaya anak-anak kami lulusan dari PKBM ini laku di lapangan. Karena di lapangan itu meskipun kita sembunyi di lubang semut pun tetap kita dibutuhkan beriman, jujur, disiplin, tanggung jawab, etos kerja yang tinggi. Misalnya kalian ikut orang jual bakso aja, kalau kalian datang terlambat itu mereka akan kena sanksi disiplin. Jadi itu sangat penting, meskipun kita hanya 2 hari Sabtu Minggu, tapi visi misi 5 hal itu dibutuhkan bagi anak-anak. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memberikan pendidikan karakter kepada siswa PKBM Bina Bangsa Berkarakter? Pendidikan karakter yang saya tekankan kepada anak-anak itu adalah pertama jujur, kedua punya rasa tanggung jawab, ketiga disiplin, punya etos kerja yang tinggi. Bagaimana penerapannya? Yaitu pada kegiatan pembelajaran sehari-hari, baik melalui peraturan sekolah ataupun dari tugas yang diberikan oleh guru-guru. Misalnya peraturan sekolah, datang tidak terlambat itu sudah kami beri nilai, ya. Kemudian mengerjakan piket sesuai dengan tugasnya, datang lebih pagi, mengerjakan piket itu sudah dapat apresiasi. Kemudian kalau dari guru-guru itu mengerjakan tugas modul sesuai dengan waktunya, apa yang diminta guru langsung dikerjakan dan waktunya tepat, itu adalah bagian dari tanggung jawab. Bagaimana disiplinnya? Disiplin dan etos kerja yang tinggi itu tadi, tugas-tugas terkerjakan dengan baik, anak-anak loyal kepada sekolah, tidak harus disuruh tapi mengerti apa yang dia kerjakan sebagai siswa di sekolah. Itu. Kemudian untuk kejujuran, sekolah membuka kantin kejujuran, yaitu dalam pelajaran ekonomi terapannya anak diberi modal 100.000, 70.000 untuk modal, 25.000 untuk membeli. Jadi mereka saling menjual dan membeli, dan ada di saung, mereka tidak menunggui barang dagangannya dan mereka menaruh uang, mengambil makanan yang dibelinya, demikian seterusnya, tidak ada yang menjaga. Itu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apa sanksi untuk siswa yang tidak disiplin seperti datang terlambat, tidak mengerjakan tugas tepat waktu dan lain-lain? Ya, pertama diperingatkan oleh guru BK, dipanggil oleh guru BK, diberitahu bahwa kalian belum mengerjakan tugas ini, kalian tidak pernah masuk, kalian selalu terlambat, ditanya mengapa sering terlambat, kemudian beberapa kali dia sering terlambat, baru kita memberikan sanksi terapan. Sanksi terakhir adalah dikeluarkan dari sekolah karena dihitung sampai lebih dari 3 bulan tidak datang ke sekolah, maka kita keluarkan dari sekolah. Itu poin-poinnya. Pertanyaan terakhir nih Ibu, apa sih harapan Ibu untuk siswa kedepannya untuk siswa PKBM Bina Bangsa ini untuk menuju sukses? Harapan saya sangat besar kepada anak-anak bahwa kami di PKBM Bina Bangsa Berkarakter selain memberikan materi pengetahuan, juga memberi materi karakter, selain memberi materi karakter juga memberi materi terapan. Seperti contoh seperti ini adalah materi terapan belajar komunikasi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kami menginginkan siswa kami bisa melaksanakan pekerjaan menjadi infotainment yang bagus. Nantinya siapa tahu mereka dengan latihan seperti ini akan menjadi seorang entertainer yang baik, dan ini adalah bisa menjadi ladang pekerjaan anak-anak kita. Jadi ini jenis life skill pelajaran bahasa Indonesia dengan bentuk latihan wawancara seperti ini. Oke, Ibu, baik. Terima kasih Ibu untuk meluangkan waktu untuk diwawancarai. Alhamdulillah berjalan lancar. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Di sini saya siswa PKBM Bina Bangsa Berkarakter angkatan 9.
Saya akan mewawancarai tutor di PKBM Bina Bangsa Berkarakter. Mohon izin ya Bu ya untuk wawancara. Sebelumnya dengan Ibu siapa ini? Halo, nama saya Nadia Laras Anjani, saya dipanggil Nadine dan saat ini saya mengajar sebagai tutor sosiologi paket C. Bu Nadine ya. Kalau saya Rahma Hadianti, bisa dipanggil Ima, saat ini sebagai tutor mengajar IPA di paket B. Apa motivasi Ibu mengajar di PKBM Bina Bangsa Berkarakter ini? Kalau saya motivasinya ingin mengubah membuat masa depan Indonesia itu lebih cerah ya, karena kita banyak banget anak-anak yang cita-citanya sangat tinggi tapi ya tidak bisa melanjutkan sekolah. Jadi kami di sini mewadahi anak-anak yang ingin meraih cita-citanya setinggi mungkin. Kalau saya pribadi sih memang senang mengajar dan harapannya sih anak-anak yang diajarin bisa lebih paham gitu tentang ilmu kehidupan, nggak hanya ilmu yang ada di sekolah gitu, tapi sehari-hari bagaimana kita berinteraksi, menghadapi orang lain, menghadapi masalah, itu sih apa yang saya ajarkan ke anak-anak di PKBM. Bagaimana Ibu bisa sampai mengajar di sini? Kalau kenapa bisa sampai sini, karena saya dapat satu informasi ya sama kita sama satu ini dapat informasi lewat sosial media. Memang benar-benar kekuatan sosial media itu sangat kuat sekali gitu. Jadi ketika saya melihat ada yang minta tolong untuk menjadi serikan tutor, kami langsung gercep lah ya, langsung segera mendatangi lokasi kesini dan melihat keadaannya. Langsung kami tidak pikir panjang, langsung ngajar di sini. Ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Apa harapan Ibu untuk siswa PKBM di sini untuk kedepannya? Kalau dari saya pribadi sih harapannya tadi yang saya seperti sebutkan di awal, tujuan saya mengajar adalah supaya anak-anaknya bisa gitu menghadapi masalah-masalah sehari-hari dengan baik, kemudian kalau memang punya mimpi yang besar ya bisa meraihnya gitu. Kemudian paling penting sih sosialisasi dengan masyarakatnya jauh lebih lancar gitu, tidak tertutup, tidak kesulitan untuk menghadapi atau mengomunikasikan kebutuhannya gitu. Kalau dari saya pribadi, harapan untuk PKBM Bina Bangsa Mandiri tetap gali ilmu setinggi mungkin, raih cita-cita setinggi mungkin, karena kita butuh achievementnya, butuh penghargaan untuk diri sendiri. Kegiatan kita hari ini semoga dapat menginspirasi dan berguna bagi teman-teman semua ya. Amin. Buat teman-teman yang pengen sekolah di sini, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Ada Instagram juga. Ada YouTube. Ada websitenya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Let's go. Jeng 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 jeng. Mau kemana? Diam. Jangan nurutin Om Irfan ya. Sini. Yuk ke dia. Rumah dekat kok.